Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, untuk kelas 9 pertemuan kali ini kita akan membahas untuk pertemuan kedua dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Bangsa Indonesia telah sepakat bahwa Pancasila dijadikan ideologi negara, dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai dasar Pancasila sudah tertuang di dalam rumusan Pancasila yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, terdiri dari 5 sila asas atau prinsip, yaitu yang kita kenal dengan Pancasila. Oleh karena berdasarkan agama, budaya, mata pencarian di lingkungan yang heterogen, seluruh elemen masyarakat dapat menemukan kesamaan sebagai manusia Indonesia. Persenyamaan tersebut pada perkembangannya berhasil menemukan nilai-nilai dasar manusiawi yang secara konkret digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dalam wadah negara yang berwujud Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah diterima sebagai kesepakatan bersama 3 pilar yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pancasila secara de jure telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa. Hakikat ideologi terbuka merupakan ciri khas ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ideologi terbuka mampu dan mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat ditemukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Adapun perbedaan ideologi terbuka dan tertutup adalah sistem pemikiran yang terbuka. Sedangkan untuk ideologi tertutup, sistem pemikiran yang tertutup. Untuk ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Untuk ideologi tertutup, cenderung nilai-nilainya untuk memaksakan dan mengambil nilai ideologi dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya. Yang ketiga, untuk ideologi terbuka, dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan sepakatan dari masyarakat sendiri. Sedangkan untuk ideologi tertutup adalah dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau satu kelompok orang. Ciri yang keempat, tidak diciptakan oleh negara melainkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat. Sedangkan pada ideologi tertutup, pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara. Dalam hal ini penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Yang kelima, pada ideologi terbuka tidak hanya dibenarkan melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup, pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara. Dalam hal ini penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Yang kelima, yang keenam, isinya tidak bersifat operasional. Ia baru bersifat operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan dalam ideologi tertutup, isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Sedangkan yang ketujuh, senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran serta akselerasi dari masyarakat dalam perwujudan atau mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat manusia. Sedangkan pada ideologi tertutup, terhadap pemikiran baru yang berkembang di masyarakatnya. Oke. Kemudian kita beralih ke kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Suatu ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila satu, memiliki nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat sendiri. Sedangkan yang B, isinya tidak langsung operasional. Untuk yang pertama, nilai-nilai dan cita-cita sebagai ideologi terbuka bukan paksaan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Keyakinan ideologi bukan berasal dari negara, sekelompok orang, atau golongan, melainkan berdasarkan konsensus masyarakat. Ideologi terbuka adalah milik seluruh masyarakat. Isinya tidak langsung operasional. Nilai-nilai ideologi terbuka tidak dapat langsung dioperasionalkan dalam masyarakat pada setiap saat dan kurun waktu. Setiap generasi atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu menggali kembali nilai falsafah dalam ideologi tersebut dan mencari implikasinya bagi situasi sendiri. Dalam pengertian ini mengandung makna bahwa nilai-nilai ideologi itu terbuka terhadap pemikiran dan perkembangan baru di masyarakatnya. Batas keterbukaan ideologi Pancasila memiliki syarat: satu, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Ketiga, mencegah berkembangnya paham liberalisme. Keempat, larangan terhadap paham ekstrem yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, penciptaan norma yang harus melalui konsensus. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan ideologi tertutup. Anak-anakku, selanjutnya adalah berdasarkan uraian keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar, yaitu hakikat kelima Pancasila. Kelima Pancasila memiliki bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Adapun perwujudan nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut adalah: satu, nilai ketuhanan. Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Yang ketiga, nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Yang keempat, nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Yang kelima, nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Yang kedua, memiliki nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya, program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Selain itu, undang-undang dan departemen-departemen sebagai lembaga pelaksanaan juga dapat berkembang. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan. Yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan, dalam hal ini reformasi, sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Inilah sebabnya bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealisme, bahwa Pancasila memiliki dimensi idealisme bermakna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai filosofis atau sistem filsafat.
Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta mampu mendorong motivasi pendukungnya untuk mewujudkan cita-citanya. Dimensi yang kedua adalah dimensi normatif. Pancasila memiliki dimensi normatif, memiliki makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma atau aturan-aturan. Dalam hal ini Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia, serta merupakan stat fundamental norms atau pokok kaidah negara yang fundamental. Oleh karena itu, agar Pancasila mampu dijabarkan dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, perlu adanya norma atau aturan hukum yang jelas. Yang ketiga adalah dimensi realitas. Pancasila memiliki dimensi realitas. Ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ideologi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Atau 1. Tidak bersifat utopis, yaitu hanya merupakan ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Yang kedua, bukan merupakan doktrin belaka yang bersifat tertutup, melainkan suatu norma yang bersifat idealis, nyata, reformatif, yang mampu melakukan perubahan. Yang ketiga, bukan merupakan suatu ideologi pragmatis yang hanya menekankan pada segi praktis-praktis belaka tanpa adanya aspek ideologis. Yang keempat, Pancasila dapat dipastikan bukan merupakan ideologi tertutup, tetapi ideologi terbuka. Demikian anak-anakku semuanya yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian menyimak dengan baik dan semoga kalian sehat semuanya. Di musim pandemi ini kita masih tetap SFH, study from home. Maka untuk itu tugas dari Ibu tolong nanti dikerjakan dengan baik di buku tugasnya, ya, kemudian nanti besok bisa dikumpulkan. Yang pertama adalah jelaskan mengenai 3 dimensi yang dimiliki secara struktural oleh Pancasila. Itu saja. Semoga kalian tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Sekecil apapun persoalan jangan sampai kalian abaikan. Tetap pakai masker, tetap selalu mencuci tangan dengan sabun dan tetap jaga jarak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.